Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrul Khairul Ismail. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan penyusunan rencana strategi pengembangan Madrasah Sanawiyah dengan mata kuliah Manajemen Madrasah, dosen pengampu Pak Deden Hidayatullah MPD. Sebelum ke pembahasan, di sini saya akan sedikit membacakan notes daripada dari judul, yaitu rencana strategis atau Rensta. Madrasah Sanawiyah atau MTS adalah pedoman untuk menjalankan program dan kegiatan madrasah agar sesuai dengan cita-cita dan sumber daya yang tersedia. Rensta MTS dapat juga membantu madrasah dalam pencapaian visi-misi dan tujuan, mengurangi ketidakpastian masa depan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaku pendidikan. Lalu, kenapa harus berujuk pada visi dan misi? Perlu diketahui, visi dan misi itu adalah hal yang penting bagi semua lembaga, baik itu dalam lembaga perusahaan ataupun dalam pendidikan. Oleh sebab itu, sebagai acuan jalannya lembaga semakin terarah tujuan, mengembangkan lembaga dengan bekerja sama dengan karyawan atau tenaga pendidik di suatu lembaga. Lalu yang selanjutnya, bagaimana visi dan misi madrasah dapat dicapai? Di sini ada beberapa poin penting untuk madrasah agar dapat tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama itu membangun lingkungan madrasah yang islami. Jelas, madrasah itu basic agamis. Kita harus memiliki budaya yang islami, gitu. Seperti memiliki bangunan masjid, lalu apa yang kita kaji di dalam pendidikan itu. Yang selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan inovatif. Dalam misi tenaga pendidik itu harus menciptakan pembelajaran yang efektif. Kenapa? Karena pembelajaran yang efektif itu untuk meringankan waktu dan bisa memanajerialkan waktu, dan disebut dengan keefektifan itu bagaimana cara pembelajarannya itu agar bisa diterima kepada para peserta didik ataupun kepada siswa. Yang selanjutnya itu ada kreatif. Lalu peran guru itu harus memiliki pembelajaran yang kreatif agar tertarik pada pembelajaran apa yang disampaikan kepada guru. Lalu inovatif, jadi pembelajaran inovatif itu agar si muridnya itu atau peserta didiknya itu makin berinovasi dalam pembelajarannya atau semakin semangat dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya itu ada pengembangan potensi peserta didik secara akademik dan non-akademik. Jadi lembaga pendidikan itu bersedia untuk menyediakan wadah bagi yang mempunyai minat bakat. Seperti di non-akademik itu ada yang namanya minat bakat itu seperti di cabang olahraga, mungkin dia bisa futsal atau dia bisa menyanyi atau di hal sebagainya. Kalau yang potensi di akademik mungkin dia punya potensi, dia kemungkinan anaknya pinter gitu dari pembelajarannya atau lihat dari prestasi ranking dia gitu.
Yang selanjutnya itu adalah menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Jadi eh, dari sekolah itu harus menyediakan atau bersedia untuk melayani atau memiliki pembelajaran yang memiliki pemaknaan yang budi luhur. Kenapa? Karena merujuk pada pendidikan itu menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur, ya, menanam. Yang selanjutnya itu ada menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Yang selanjutnya ada meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan inovasi pendidikan dan pembelajaran. Yang terakhir itu ada menyiapkan guru dan staf sebagai suri tauladan bagi siswanya. Lalu kebijakan apa yang mendukungnya visi dan misi? Ada 3 poin, yaitu ada mengkomunikasikan tujuan organisasi kepada pemangku kepentingan, lalu ada memberikan informasi untuk mengembangkan strategi, yang terakhir itu ada mengembangkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur untuk mengukur keberhasilan strategi. Memantapkan masa depan madrasah sebagai lembaga pendidikan di sekolah akan pasti menghadapi kekhawatiran terhadap masa depan, baik itu manajerial pendidikan maupun produk pendidikan yang sudah direncanakan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan akan terus menganalisis berjalannya sesuai SOP sebagai berjalannya manajerial lembaga pendidikan. Mengurangi ketidakpastian masa depan, itu ada beberapa poin. Untuk mengurangi ketidakpastian masa depan, Anda pasti melakukan beberapa hal. Yang pertama itu menyusun rencana pengembangan sekolah atau disebut dengan RPS. RPS ini dokumen yang menggambarkan kegiatan sekolah di masa depan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. RPS penting untuk memberikan arah dan bimbingan dalam mencapai tujuan sekolah dengan risiko yang kecil. Jadi, sekolah itu memiliki rangkaian kerja atau program kerja itu sendiri dalam bentuk RPS agar setiap lembaga pendidikan itu memiliki potensi-potensi sekolah untuk mengukur potensi sekolah itu menuju jenjang-jenjang selanjutnya. Yang kedua itu ada melakukan school review. School review adalah kegiatan untuk mengevaluasikan kondisi dan posisi madrasah saat ini. Evaluasi ini mencakup berbagai hal seperti jumlah dan kualitas mendidik, sarana dan fasilitas, kepemimpinan, dan partisipasi orang tua siswa. Yang poin kedua itu sangat penting untuk berjalannya program kerja dalam sekolah. Kenapa? Karena sekolah itu harus memiliki tingkatan evaluasi yang mungkin itu meningkatkan mutu pendidikan dari sekolah itu. Yang selanjutnya itu ada membangun hubungan yang baik dengan orang tua siswa. Orang tua siswa harus memahami visi dan misi madrasah serta diberi kesempatan untuk berperan dalam program madrasah. Yang selanjutnya itu membangun manajemen berbasis madrasah, bertujuan untuk memperdaya sumber daya madrasah seperti kepala madrasah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat. Yang terakhir ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Peserta didik dapat mendukung
Madrasah melalui bantuan keuangan, komite madrasah, dan dewan pendidikan. Yang selanjutnya itu ada pengoptimalan sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan madrasah meliputi keseluruhan dana pengelola sekolah, baik yang diterima dari pemerintah maupun masyarakat. Dan yang selanjutnya ada pengoptimalan sumber daya bukan manusia. Seperti halnya mengoptimalkan ini tersebut itu meliputi program sekolah dan kurikulum. Selanjutnya itu ada memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaku pendidik. Bimbingan dan arahan dari orang tua terhadap anak sangat besar dipengaruhi bagi perkembangan jiwa dan perangai mereka saat dewasa kelak. Di sekolah ataupun madrasah, peran orang tua digantikan oleh para dewan guru yang mengembankan tugas membekali para peserta didik dengan pengetahuan dan penamaan akhlak. Setiap guru bukan hanya dituntut mengajar atau mentransfer knowledge, namun juga wajib memberikan bimbing. Astagfirullah. Memberikan arahan dan bimbingan kepada pelaku pendidik. Bimbingan dan arahan dari orang tua tersebut terhadap anak besar pengaruhnya bagi perkembangan jiwa dan perangai mereka saat dewasa kelak. Di sekolah dan madrasah pun peran orang tua digantikan oleh para dewan guru yang mengemban tugas membekali para peserta didik dengan pengetahuan dan penamaan akhlak. Setiap guru bukan hanya dituntut mengajar atau mentransfer ilmu, knowledge, namun juga wajib memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka agar memiliki akhlak yang mulia. Pembahasan ini pun merujuk kepada pemaknaan apa itu pendidik, apa itu didik, ya didefinisikan oleh bisa didefinisikan pendidikan itu sebuah pengubahan karakter ataupun perilaku sifat manusia menjadi perilaku yang berakhlakul karimah ataupun akhlak yang mulia. Mungkin selebihnya bisa di searching oleh di Google. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya menutupkan presentasi saya akan membaca kesimpulannya. Untuk membangun sebuah lembaga harus ada visi misi dan tujuan yang jelas agar terarahnya pendidikan madrasah, menjalankan sesuai alur berjalannya pendidikan dalam undang-undang yang menjadikan landasan hukum. Untuk menyusun rencana madrasah adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4. Pasal ini mengatur bahwa pengelolaan dana pendidikan harus dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Terima kasih sudah mau mendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.